Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali bersama Ibu Evi. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak sehat selalu ya, dan selalu terjaga semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa alam Indonesia. Jadi kita akan mengetahui peristiwa-peristiwa alam apa saja yang terjadi di negara kita. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, kita ketahui dulu ya bahwa peristiwa alam yang terjadi ada yang merugikan manusia dan ada yang tidak merugikan manusia. Hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa alam di Indonesia yang merugikan manusia. Ada apa saja ya peristiwa alam yang terjadi di negara kita dan merugikan kita? Anak-anak, peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana. Karena disebabkan oleh peristiwa alam, maka kita bisa menyebutnya dengan bencana alam. Dan yang namanya bencana pasti menyebabkan kerugian, kerusakan, dan juga penderitaan. Kita tinggal di negara Indonesia, di mana negara kita adalah negara yang rentan terjadi bencana alam. Ini dikarenakan karena letak wilayah negara kita memang memungkinkan terjadinya bencana alam. Namun kita tidak perlu takut ya anak-anak, yang perlu kita lakukan adalah mengenal bencana alam, menghadapinya dan juga merencanakan penanggulangan dari bencana alam. Bencana alam yang sering terjadi di negara kita salah satunya adalah banjir. Nah, banjir ini biasanya terjadi di daerah-daerah tertentu di Indonesia dan terjadi pada saat musim hujan. Banjir ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, secara alamiah dan karena ulah manusia. Secara alamiah, banjir terjadi karena tingginya curah hujan yang meningkatkan jumlah air dan meluapkan air tersebut karena daerah resapan air yang sedikit. Dan rusaknya tanah atau kita bisa sebut dengan istilah erosi di daerah pegunungan itu juga bisa memudahkan terjadinya banjir. Sedangkan oleh ulah manusia seperti penggundulan hutan dan juga membuang sampah sembarangan itu juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Anak-anak, cara kita menanggulangi banjir yaitu dengan memahami apa yang menjadi penyebab-penyebab dari banjir. Setelah kita memahami apa saja penyebab dari banjir, maka kita bisa melakukan tindakan pencegahannya. Lalu bagaimana ya anak-anak cara pencegahan banjir? Tindakan yang dapat kita lakukan adalah dengan pengelolaan air hujan. Salah satu caranya adalah dengan menampungnya di dalam tanah. Kita bisa membuat sumur serapan. Atau kita juga bisa membuat lubang biopori atau lubang-lubang kecil di dalam tanah. Tindakan yang paling penting adalah dengan menjaga keseimbangan alam, yaitu dengan tidak menggunduli hutan secara liar, menebang pohon sembarangan, dan juga tidak membuang sampah sembarangan, seperti di jalanan, di selokan, maupun di sungai. Selanjutnya ada persiapan menghadapi banjir. Hal yang harus kita ketahui adalah coba anak-anak lihat, anak-anak tinggal di daerah yang dataran tinggi atau dataran rendah. Jika anak-anak tinggal di daerah dataran rendah, maka daerah dataran rendah adalah daerah yang memungkinkan terjadinya banjir. Dengan memahami letak wilayah tempat tinggal kita, maka kita akan sadar bahwa adanya kemungkinan terjadinya banjir atau tidak. Anak-anak, ada tindakan yang dapat kita lakukan apabila kita terdampak banjir. Nah, biasanya kita mengetahui informasi banjir dan tanda-tanda banjir, yaitu dari petugas yang memantau ketinggian air di kanal-kanal atau di sungai. Maka tindakan yang dapat kita lakukan saat kita terkena bencana banjir, yaitu dengan membawa surat-surat berharga dan juga barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Setelah itu kita harus matikan meteran listrik dan kita juga harus menutup keran saluran air. Nah, apabila rumah kita terancam tenggelam, maka kita membawa surat-surat penting dan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman, seperti ke pengungsian. Anak-anak, ada juga bencana alam yang terjadi di Indonesia yaitu tanah longsor. Nah, biasanya terjadi di daerah yang memiliki kemiringan atau lereng yang curam. Nah, bencana longsor ini amat sangat berbahaya karena berlangsung sangat cepat.
Di Indonesia, bencana ini biasanya berupa tanah, sehingga kita bisa menyebutnya dengan tanah longsor. Nah, tanah longsor ini bisa menimbun pohon-pohon, lahan ternak, rumah, dan juga manusia ketika ada di bagian bawah. Tanah longsor ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu karena pengikisan permukaan tanah, atau kita bisa menyebutnya dengan istilah erosi tanah. Pengikisan ini terjadi juga karena penggundulan hutan. Nah, karena tidak adanya pohon, maka tidak adanya penopang tanah. Penyebab yang kedua adalah hujan lebat. Hujan lebat ini harus kita waspadai. Selain menjadi ancaman terjadinya banjir, hujan lebat juga dapat memicu terjadinya tanah longsor. Penyebab selanjutnya adalah beban berlebih. Longsor juga dapat disebabkan karena adanya beban berlebih di atas bukit atau lereng, seperti bangunan-bangunan atau jalan yang dibangun di atas bukit. Penyebab selanjutnya adalah getaran. Getaran dapat menyebabkan tanah berguncang. Getaran ini dapat berasal dari mesin, kendaraan, atau gempa bumi. Guncangan di daerah lereng yang curam dapat menyebabkan longsor. Ada beberapa tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Yang pertama yaitu munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Dan retakan-retakan tanah menyebabkan terputusnya aliran air di permukaan tanah. Adanya pergerakan tanah menyebabkan sumber air di sekitar menjadi keruh dan mengering. Adanya guguran material dari lereng seperti tanah, kerikil, dan lain-lain. Beberapa penanggulangan tanah longsor yaitu jangan menebang pohon di hutan secara sembarangan, menjaga kelestarian hutan, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali, dan membuat terasering atau dinding penahan di lereng-lereng. Anak-anak yang dapat kita lakukan saat terjadi tanah longsor adalah berlari ke tempat yang aman, yaitu tempat yang berlawanan dengan lereng bukit. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami. Dan terima kasih karena telah menyimak penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.